Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Indikator siklikal kita, kami juga memantau beberapa indikator, PMI dan sebagainya, tapi secara intrinsik kami juga melihat contohnya volume penjualan four-wheelers, two-wheelers merangkak naik, penjualan semen juga naik, marketing dari properti, restructuring dari bank terus berjalan. Jadi kami cukup melihat banyak-banyak faktor-faktor yang positif ya secara domestik, secara siklikal. Oke, kalau di mata Anda sendiri Pak, dengan kondisi seperti ini, aset kelas apa yang perlu diperhatikan dan yang paling menarik? Ya, dalam kondisi seperti ini, kami cukup selalu menyarankan sesuatu yang konsisten untuk nasabah-nasabah kami. Untuk investor pada umumnya, saya kira memang tahun ini tahun yang spesial karena tadi dengan keadaan pandemi tersebut, valuasi kita sempat jatuh menyentuh level yang kita sudah tidak lihat beberapa tahun terakhir ya. Jadi cukup murah. Nah, kami selalu sarankan tentu saja sesuai dengan profil risiko masing-masing, bahwa investor menambah porsi risiko yang lebih besar. Jadi kalau untuk investor yang agresif mungkin porsi reksadana saham atau porsi saham. Lalu untuk investor yang lebih konservatif mungkin tadinya hanya money market atau deposito, mereka lebih baik menambah porsi obligasi. Seperti itu. Oke, ini yang bisa menjadi perhatian para pelaku pasar dan juga investor ya Pak. Yang kami ingin ketahui juga, ini di global saat ini kita tahu secara global, market cap global ini sudah di atas dari GDP global. Banyak yang mengatakan ini kalau menurut indikator dari Buffett itu bahwa ini tuh sudah menunjukkan kita tuh sudah overvalue sekali. Apakah seandainya terjadi crash di pasar global seperti itu, misalnya akan berpengaruh juga ke pasar domestik Pak untuk equity. Karena kita sendiri kan sebenarnya masih lagging ya pergerakan untuk pemulihan pasar equity kita. Tapi kalau misalnya kita berkaca di Wall Street udah ngebut sekali. Nah kalau ada risiko overvalue ini, seperti apa Anda melihatnya di mata Anda Pak? Ya, tentu saja Alin, dalam kondisi pasar apapun ada saja market yang sudah overvalued atau undervalued. Kalau kita menyikapi indikator Warren Buffett tersebut, saya kira memang dari satu sisi bisa mengkhawatirkan ya, terutama di Amerika. Tapi kita lihat ada dua hal yang saya kira perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jika memang terjadi koreksi yang dalam di pasar global, tentu saja market kita bukan market yang berdiri sendiri ya. Tentu saja pasti ada korelasi. Makanya ada dua hal penting yang harus kita perhatikan untuk market Indonesia. Yang pertama adalah seberapa besar korelasi tersebut akan berjalan. Yang pertama yang menguntungkan kita adalah kita tahu bahwa investor asing sudah keluar selama bertahun-tahun ya. Malah dalam satu dekade terakhir kepemilikan investor asing di Indonesia pada titik terendah ya, sekarang kurang lebih di bawah 50% atau sekitar segitu. Nah, kita tahu bertambah rendahnya kepemilikan asing berarti korelasi kita dengan pergerakan market global akan semakin berkurang. Nah, itu sesuatu yang positif meskipun kita mungkin melihat wah asing keluar terus, mungkin itu negatif, tapi kita harus lihat sisi positifnya. Yang kedua yang tadi sempat saya sebutkan, ada faktor intrinsik atau internal untuk domestik kita yang sangat kuat, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang dicanangkan oleh pemerintah yang sudah disahkan. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini jika dilaksanakan dengan efektif dengan peraturan-peraturan turunannya akan sangat baik impact-nya untuk 3 sampai 5 tahun ke depan.